بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah, Bapak, Ibu, para santri dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam forum yang mulia, yaitu forum Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian, kita sudah mulai surat Al-Qasas dan kita sudah selesai sampai ayat yang keempat, dan insya Allah kita akan lanjutkan ayat yang kelima. Surat Al-Qasas ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Jadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah membuka surat Al-Qasas ini. Kemudian ayat 3 dan 4 Allah mulai kisah di dalam surat ini, yaitu kisahnya Bani Israel. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Haman, ada Harun, dan nanti juga dikisahkan tentang orang-orang yang terlibat di dalam kisahnya Nabi Musa. Termasuk nanti ada kisah ibunya Nabi Musa, ada Mbak Yunya Nabi Musa, ada musuhnya Nabi Musa, Fir'aun, Haman, dan lain-lain. Nah, setelah Allah berkisah tentang Fir'aun dan kekejamannya, yaitu dengan cara membunuh setiap bayi yang lahir laki-laki dan membiarkan hidup setiap bayi yang lahir perempuan, terutama dari Bani Israel. Setelah itu Allah berfirman, wa nuridu an namunna, dan aku ingin an namunna, memberi nikmat, memberi karunia, alal ladzina istud'ifu,
kepada orang-orang yang dilemahkan, ditindas, dijajah fil ardi, di bumi ini. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dilemahkan, ditindas oleh Fir'aun adalah Bani Israel. Wa naj'alahum a'immah, dan Allah akan menjadikan mereka Bani Israel itu a'immah, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Wa naj'alahumul warithin, dan Allah akan menjadikan mereka al-warithin, orang-orang yang menggantikan kekuasaannya Fir'aun. Nah, para jamaah sekalian, memang surat ini namanya saja surat Al-Qasas. Jadi memang di dalamnya banyak kisah. Dari awal sampai akhir surat ini isinya tentang kisah-kisah para nabi. Nah, tentu di dalam kisah ini banyak terjadi atau banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama adalah bahwa setelah nanti Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama Haman sebagai penasihat Fir'aun, dan setelah Qarun juga ditenggelamkan oleh Allah lengkap dengan hartanya, nanti Allah akan selamatkan Nabi Musa. Allah juga akan menyelamatkan sebagian Bani Israel yang masih tersisa, karena sebagiannya ikut tenggelam di Laut Merah, sebagiannya diselamatkan Allah bersama Nabi Musa. Sudah ganti cerita nanti. Setelah itu nanti panjang ceritanya, Allah mengangkat dari Bani Israel itu ada nabi-nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Isa, ada nabi-nabi lain yang tidak disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Tidak termasuk 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran. Itu banyak. Ada banyak perbedaan pendapat para ulama berapa jumlahnya nabi itu. Berapa jumlahnya nabi? 1000. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ratusan ribu. Bahkan ada yang menghitung, ada yang 114.000, ada yang 124.000, ada yang 144.000. Banyak perbedaan di kalangan ahli sejarah. Terutama Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, para rasul itu banyak dari kalangan Bani Israel. Ayat berikutnya,
wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharu wa numakkina lahum, dan Allah nanti juga akan memberikan kekuasaan kepada Bani Israel fil ardi, di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma, dan Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, kepada Haman, dan kepada bala tentara mereka berdua, minhum, di antara mereka, makanu yahdharun, apa yang dulu mereka takutkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa Raja Fir'aun itu saking kepinginnya kekuasaannya itu langgeng, dia punya kebijakan supaya semua bayi laki-laki dibunuh, semua bayi perempuan yang lahir dibiarkan hidup, supaya tidak ada yang nanti tumbuh besar dewasa lalu memberontak kepada Fir'aun. Kebijakannya itu sekejam itu. Nah, akhirnya beberapa tahun awal itu rakyatnya Fir'aun itu wedok kabeh. Ya karena yang laki-laki dibunuh. Nah, ketika rakyatnya Fir'aun itu, Bani Israel itu perempuan semua, nah ada masukan dari Haman. Ada yang mengatakan Haman itu perdana menterinya, ada yang mengatakan penasehat raja. Haman bilang kepada Fir'aun, Fir'aun, kalau rakyat kita ini perempuan semua, itu juga berbahaya, karena perempuan itu tidak akan mampu melaksanakan apa yang kita perintah, lemah juga. Karena perempuan itu tidak mungkin kita suruh memanggul hasil bumi, tidak mungkin kita ajak perang, tidak mungkin kita jadikan budak yang kuat kerja, sama saja. Ini menjadi lemah, titik lemah bagi negara kita. Terus Fir'aun tanya, nah terus piye? Piye mbusan? Nah, akhirnya Haman ini usul, gimana kalau tahun ini bayi laki-laki dibiarkan hidup, tahun depan laki-laki dibunuh semua. Begitu selang-seling 1 tahun. Nah, Nabi Harun itu lahir pada tahun di mana bayi laki-laki dibiarkan hidup. Nah, itu Nabi Harun lahir. Jadi dia tumbuh dewasa tetap menjadi laki-laki terus kuat. Sementara Nabi Musa itu lahirnya pada tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Itu. Embo kok ono kebijakan kok ngono iku piye ngene. Nek gak Fir'aun kan.
Nah, Nabi Musa itu lahir pada saat kebijakan tahun ini bayi laki-laki dibunuh. Nah, karena itu di ayat yang berikutnya 7 mulailah kisah perjalanan hidup Musa mulai dari lahir. Baru mulai ini. Wa auhayna, aku beri wahyu. Tapi di sini bukan wahyu nabi, wahyu ilham. Wa auhayna, dan aku beri wahyu ila ummi Musa, kepada ibunya Musa. Pas Nabi Musa lahir, Allah beri ilham kepada ibunya Musa, an ardi'i. Allah perintahkan kepada ibunya Musa untuk susui anakmu. Susonono itu Musa itu. Jadi Fir'aun itu punya tenaga, namanya kalau dalam bahasa Arab itu qabilah, bidan. Kalau bahasa kita bidan, yang bagian nulungi bayi lahir ini Fir'aun punya. Nah, bidan ini bagian mendata di kampung ini. Jadi Fir'aun itu administrasi negaranya rapi. Ada bidannya, dan dia bagian mendata di kampung ini yang hamil siapa saja, yang melahirkan siapa saja, dan tanggal berapa itu ada datanya. Nah, ibunya Nabi Musa kok tidak ketahuan kalau dia hamil. Satu, pakaiannya ibu Nabi Musa itu memang longgar, jadi hamilnya itu ketutup. Tidak seperti sebagian orang ibu-ibu sing saiki hamil tapi medel-medel ketok sembarang kali. Tidak seperti itu. Pakaiannya longgar, jadi tidak ketahuan kalau dia hamil. Nah, yang kedua, ketika Nabi Musa lahir, ini ada di tafsir semua, itu bidan ini datang, begitu melihat bayinya Musa memancarkan cahaya dari antara kedua matanya, kaget. Ini bukan manusia biasa, ini manusia pilihan Allah. Akhirnya begitu selesai nulungi Musa lahir, dia selesai terus pulang, diinterogasi sama tentaranya Fir'aun. Sing lahir sapa? Endi saiki bayine? Lanang apa wedok? Terus begitu setiap ada bayi yang lahir. Nah, bidan ini berbohong. Ndak ada yang lahir. Oh, ndak ada yang hamil kok. Ndak ada yang lahir. Dengan jawaban berbohong itu, tentaranya Fir'aun tidak jadi masuk ke rumahnya ibunya Nabi Musa. Nah, disitulah kemudian Allah menurunkan perintahnya kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i, sudahlah, bayimu itu susui. Jadi tidak diketahui oleh tentaranya Fir'aun karena bidannya tadi berbohong. Dirawat bayi itu oleh ibunya Nabi Musa. Berapa lama? Banyak ahli tafsir yang berbeda.
Ada yang mengatakan disusui, dirawat ibunya selama 8 bulan. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Tapi lama-lama konangan. Lama-lama juga ketahuan. Dan mulai ada rasa takut. Makanya Allah memberikan wahyu yang kedua kepada ibunya Nabi Musa, fa idza khifti alaihi, kalau kamu sudah merasa takut akan keselamatannya Musa, kan lama-lama tambah besar ini Nabi Musa. Lama-lama juga konangan. Lama-lama kalau sudah gede Musa ini kan juga bermain keluar. Nah, ibunya mulai ketakutan. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut akan keselamatannya Musa, fa'alqihi fil yammi, maka lemparkan Musa itu ke laut atau ke sungai Nil, diwadahi peti yang terapung. Jadi tidak, Nabi Musa tidak lahir terus langsung di gintirno, enggak. Sudah umur sekian bulan, sudah disusui, baru kemudian dihanyutkan itu. Tapi ada mukjizat dari Allah juga. Nabi Musa itu dikisahkan di tafsir ini nangis, tapi suaranya tidak keras, sehingga tidak terdengar oleh tentara Fir'aun dari luar rumah. Itu semuanya Allah yang ngatur. Kalau bayi kita kan ya nangis tapi kuwabe tonggone krungu. Jadi kalau kamu sudah takut dengan keselamatan Musa, fa'alqihi fil yammi. Kemudian Nabi Musa, ibunya Nabi Musa bikin peti yang apung, kemudian bayinya Musa ditaruh di dalam peti itu. Wala takhofi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, sungguh aku akan mengembalikan anakmu ini, Musa ini, kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan Musa yang sekarang akan kamu buang ke laut itu minal mursalin, nanti akan menjadi rasul. Ini janji Allah yang membuat hatinya Nabi Musa, hatinya ibunya Nabi Musa menjadi tenang. Itu janji dari Allah, dan banyak janjinya. Aku akan mengembalikan kepadamu anakmu, menembalik maneh, ojo kuatir, dan aku akan menjadikan dia sebagai rasul. Para jamaah sekalian, baik di ayat Quran di ini maupun di ayat lain, maupun di tafsir-tafsir yang ada, tidak ada satupun ahli tafsir yang menceritakan tentang sopo bapakne Nabi Musa itu sopo. Apa ada yang pernah dengar bapaknya Nabi Musa namanya siapa? Kalau ibunya ada, mbaknya ada, bapaknya tidak pernah diceritakan. Dan tidak apa-apa. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, ya terserah Allah. Tidak menceritakan, ya terserah Allah.
Allah ceritakan ya ada hikmahnya, Allah tidak ceritakan ya ada pelajarannya. Sampean kalau lihat film seri, film apa? Upin Ipin. Ini bukan Al-Qur'an, Upin Ipin. Pernah enggak ada cerita tentang suaminya opanya, itu ada enggak? Enggak ada kan? Opanya ada, suaminya enggak ada. Siapa lagi yang enggak ada? Istrinya Uncle Mutu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu cerita, bukan Al-Quran. Biasa begitu itu. Yang ini diceritakan, yang ini tidak, biasa-biasa saja. Bapak ibunya Upin Ipin pernah diceritakan? Enggak ada di situ. Siapa yang kakek Puinter sembarang itu, sing punya ayam Rembo itu siapa? Apa? Atau Dalang itu ada istrinya enggak? Enggak ada. Punya anak enggak? Punya yang ke kota itu ya. Begitulah cerita. Nah, apalagi di dalam Al-Qur'an yang jauh lebih sempurna dari itu. Jadi jangan tanya, bapaknya Nabi Musa sopo? Jadi saya ulang, karena ini awal dari kisah kita. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Aku perintahkan kepada ibunya Musa agar menyusui baginya. Fa idza khifti alaihi, nanti kalau kamu sudah cemas, takut akan keselamatan Musa karena Musa tambah gede, fa'alqihi fil yammi, maka lemparkan, hanyutkan Musa itu ke laut. Yang dimaksud ini adalah Laut Merah. Wala takhafi, jangan kamu takut. Wala tahzani, jangan kamu sedih. Ya karena berpisah dengan orang tua atau berpisah dengan anak itu sudah pasti takut kehilangan, sedih karena berpisah. Itu pasti. Tapi ketika Allah sudah menjanjikan, hilang rasa takutnya. Apa janjinya Allah? Inna radduhu ilaiki. Tenang, aku pasti akan mengembalikan Musa kepadamu. Wajailuhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan Musa termasuk di antara para rasul. Sudah tenang, tidak takut lagi, tidak sedih lagi. Faltaqatahu alu fir'auna, liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Jadi sungai atau di sini Sungai Nil ya, yang berujung ke salah satunya itu ke Laut Tengah, ada yang ke Laut Merah. Ketika dihanyutkan ke Sungai Nil itu, diikuti, ditutno oleh apa itu?
mbakyunya Musa ditutno adike iki kentir nandi, kentir merono itu diawasi, sehingga peti itu kemudian menepi di mana di situ belakang istananya Fir'aun, nyangsang nang kono. Karena nyantol di situ, faltaqatahu alu Fir'aun, diambil, ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Ada, kalau dalam bahasa sekarang itu dayang-dayangnya yang ada di belakang rumah itu menemukan peti, tapi mereka tidak berani buka tanpa sepengetahuan istrinya Fir'aun. Akhirnya dibawa ke istana dan akhirnya nanti dibuka oleh istrinya Fir'aun, Imra'atu Fir'aun. Siapa namanya istrinya Fir'aun ini? Asyah binti Muzakhir. Ini ceritanya detail. Nah, diceritakan oleh Mbak Yunya tadi kepada ibunya, Bu, ditemu ambek keluarganya Fir'aun. Wah, itu tambah sedih. Wong tujuannya Musa dihanyutkan ke sungai Nil itu biar selamat dari Fir'aun, kok malah iki ditemokno Fir'aun. Wah, itu sedih mana. Faltaqatahu alu Fir'auna, bayi Musa itu ditemukan, diambil oleh keluarganya Fir'aun, liyakuna lahum. Nah, cuma Allah memberikan berita tentang masa yang akan datang, agar bayi ini nanti aduwa wa hazana. Ternyata bayi inilah yang nanti akan menjadi musuhnya Fir'aun, dan bayi ini yang selama ini membuat Fir'aun khawatir, itu ya bayi ini. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma, perlu diketahui Fir'aun, Haman dan semua bala tentara keduanya itu kanu khotiin, mereka itu orang-orang yang salah memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi Allah itu kalau sudah berkehendak, tidak ada yang tidak terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Nek Allah sudah berkehendak, tidak ada sulit. Tidak ada sulitnya. Contoh, Fir'aun itu kepingin langgeng berkuasa, semua bayi laki-laki dibunuh. Tapi justru yang akan merobohkan, mengalahkan, menghancurkan Fir'aun itu siapa? Bayi laki-laki yang dirawati sendiri. Kan Nabi Musa itu dirawati Fir'aun, makan ya bersama Fir'aun, minum ya bersama Fir'aun, pakaian ya dibelikan Fir'aun, mungkin ya dikodang Fir'aun, ya dilatih perang sama Fir'aun. Padahal dia yang dia takutkan itu yang begitu itu, tapi sing dirawati itu justru yang akan mengalahkan dia. Allah itu kalau sudah berkehendak, tidak ada yang sulit.
Kayak ini, kita melihat ada orang yang di TV dihormati, dikawal, dimuliakan, tapi ganti waktu orang yang sama ya dikawal juga, tapi ganti rompi warna apa niku? Pink apa oranye? Oranye. Terus tangannya diborgol. Orangnya sama. Kemarin begitu, sekarang begini. Kalau Allah sudah berkehendak, ya terjadilah. Salah tidak salah itu urusan lain, tapi itu yang terjadi. Wingi ngono saiki ngene. Pelajaran dari Fir'aun yang begitu. Semua bayi dibunuh, khawatir tumbuh dewasa mengalahkan dia, tapi justru yang mengalahkan dia itu dia rawati di rumahnya, yaitu Nabi Musa. Nah, istilahnya saat ini apa? Ngingoni anake macan. Kemarin ada, tidak tahu itu yang viral, sempat pelatihnya ikan apa? Pelatihnya ikan lumba-lumba ya, yang mati justru dimakan lumba-lumbanya itu. Itu apa hoax apa tidak masih diperdebatkan. Pelatih yang itu loh, yang ngelatih di pertunjukan apa ikan apa itu? Hiu, paus ya. Dia yang ngelatih, ngasih makan, ngasih minum, ngasih latihan dari ikan hiu itu kecil sampai setahun, 2 tahun, sampai dipakai untuk atraksi. Dia yang ngelatih. Loh, tiba ikan hiu itu mangan pelatih ini dewi. Nggak ada yang tidak mungkin. Karena itu para jamaah, sampai ayat yang keberapa ini? Ke-8 ya. Kita ini baru mulai kisah hidupnya Fir'aun dan Musa ya. Sampai ketemu bulan depan insyaallah. Engko PPN Nabi Musa wis gede bulan depan ya. Ya moga-moga ikan ki lahir. PPN wis gede saparo. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.